Selamat sore, selamat datang beribadah di ibadah Youth hari ini. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita akan beribadah ini. Kita percaya, kita rindu sekali ya dalam seminggu ini, dalam setiap kesibukan kita. Ini waktu kita untuk datang ke rumah Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan aku rindu.
berdoa, Engkau memenuhi kami Tuhan. Karena Roh-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Karena Roh-Mu Tuhan kami mengingat Engkau Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Dengan kasih Kristus, Saudara Jeffrey untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Kamu bersyukur Bapak di surga buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu yang selalu kami alami Tuhan. Setiap hari kami Tuhan Yesus alami akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai pada saat malam hari ini Tuhan, keberadaan kami Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami, semuanya karena pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan pada saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon Tuhan akan pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Namun sebelumnya Tuhan, biar Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami Tuhan. Biar hidup kami dan pelayanan kami berlayak dan berkenan di hadapan Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan. Kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, dan Allah yang kami puji adalah Allah yang kudus. Biarlah Tuhan Yesus kehidupan kami juga Tuhan boleh menjadi Tuhan kehidupan yang berlayak dan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau yang memberkati untuk ibadah youth Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Tuhan akan mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Mulai dari pemimpin pujian, singer yang ada, anak-anak-Mu yang memainkan musik Tuhan. Bahkan hamba-Mu akan melayani kebenaran firman Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat kami memuji memuliakan Engkau Tuhan, kami merasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau yang tolong kami, Engkau pakai anak-Mu yang akan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau duduk dan bertata di atas puji-pujian yang akan kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami semuanya, urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus-Mu yang membuat kami mampu berdiri untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kamu berdoa Tuhan,
buat rekan-rekan kami yang belum sampai di rumah Tuhan. Tuhan tolong dalam perjalanan, lindungi mereka. Bahkan di tempat ini kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati ibadah youth pada saat malam hari ini Tuhan. Kamu menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Dan kamu percaya Tuhan Engkau akan memberkati. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang tolong, dan Engkau Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau akan memakai kehidupan kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah youth malam hari ini dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang merasakan sukacita Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan? Kalau gitu kasih senyum dong buat kanan kirinya, depan belakang. Kita kan salaman gak boleh ya, tapi kasih senyum dong. Siapa yang... Oke, ada haleluya? Ada haleluya? Haleluya, harus semangat anak youth, walaupun cuma 100 orang gak apa-apa. Ya, kita akan nyanyi, kita angkat pujian untuk kita bersorak-sorai buat menyembah Tuhan Yesus. Kita akan nyanyi bangkit serukan nama Yesus. Untuk puji nama Tuhan. Oke. Yes. Maju nyatakan kuasa-Nya.
Oke, kita akan nyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu melimpah, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Berkatnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu. Haleluya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu. Yes. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yes, haleluya. Luar biasa ya puji-pujian kita pada hari ini. Saya percaya Tuhan dengar ketika kita memuji Tuhan yang luar biasa. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali menyanyikan lagu Aku Tetap Cinta. Haleluya Yesus. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta.
kepada Engkau Tuhan. Begitu banyak kasih-Mu Tuhan bagi hidup kami. Yang tidak kami bisa balas Tuhan satu persatu apa yang menjadi kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap setia dan taat apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami yang mungkin melukai hati Engkau Tuhan. Tapi kami tahu karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami bisa ada sampai saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu menjadi teguran buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan urapi kami, anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan pada firman-Mu pada hari ini. Biar itu menjadi suatu pusat buat kehidupan kami. Menjadikan Engkau pusat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Deborah. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam sama kita berjumpa kembali dalam kasih Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita diberikan kekuatan kembali oleh Tuhan dan kita boleh ada bersama-sama untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan, terlebih di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan baru bagi saya dan saudara. Pujian yang indah bagi kita semua, bahwa biar kita tetap cinta, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biar tetap setia dan tetap setia dalam kita mengiring kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan sore hari ini untuk bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua, bagi saya dan bagi saudara, untuk kita boleh diberi kekuatan kembali dalam kita mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan segera buka Alkitab kita sore hari ini, malam hari ini, di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, saya akan baca firman Tuhan ini dan saudara akan menyimak dalam Alkitab masing-masing. Yeremia 9 ayat yang ke-23, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ayat 23, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, di sini katakan bahwa di dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ya, kita melihat bahwa sesuatu yang menjadi kebanggaan atau sesuatu yang dibanggakan kita manusia atau orang dunia ialah ketika kita sukses, ya. Ketika kita sukses atau mungkin ketika kita meraih keberhasilan mungkin dalam cita-cita kita atau mungkin dalam suatu hal yang kita inginkan, ya. Suatu kebanggaan
bagi manusia. Dia bangga bahwa kita memiliki itu. Kita meraih cita-cita kita, apa yang kita inginkan itu kita akan raih. Dan kita akan sukses dalam semuanya itu. Dan merupakan suatu kebanggaan bagi manusia. Tetapi dikatakan bahwa tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena karena berikut bahwa ia memahami dan mengenal. Saya katakan pada sore hari ini bahwa keberhasilan, mungkin kita berbangga bahwa kita berhasil, mungkin kita bangga bahwa kita bisa sukses. Dan merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan saudara, bagi kita sebagai manusia. Tetapi suatu kebanggaan bagi kita orang yang percaya, kebanggaan yang seutuhnya bagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ialah kita mengenal Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Mengenal Allah secara pribadi bagi saya dan saudara. Itulah kebahagiaan yang seutuhnya bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Bukan karena keberhasilan, memang kita di dunia ini, kita harus dalam hidup kita berhasil karena kita dalam semuanya, karena keberhasilan itu juga akan membawa kita untuk kita dapat menikmati akan semua apa yang ada dalam dunia ini. Karena kita hidup dalam dunia ini, kita butuh segala-galanya. Jadi perlu keberhasilan, perlu kesuksesan itu dalam hidup kita karena kita masih menjalani hidup kita di dalam dunia ini. Perlu itu bagi kita semua. Tetapi Alkitab katakan bahwa kalau kita bermegah atau kita mau bangga, ialah kita mau mengenal Tuhan, memahami dan mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup saya dan saudara. Itulah kebanggaan yang seutuhnya, kebanggaan yang di dalam anak Tuhan, kebanggaan yang sesungguhnya bagi saya dan saudara ialah kita mau memahami dan mengenal Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa buat apa kita memiliki seluruh dunia? Buat apa kita memiliki seluruh harta? Memiliki segala-galanya, tetapi kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak memahami, kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi buat saya dan saudara. Kita tidak memiliki Tuhan dalam hidup kita. Buat apa? Kita memiliki, kita meraih akan kesuksesan, kita meraih akan keberhasilan apa yang kita cita-citakan, kita raih. Apa yang kita cita-citakan kita miliki. Tetapi sayang kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup saya dan saudara. Sebagai anak muda boleh kita meraih semuanya. Itu semuanya kita harus. Karena kita perlu, apalagi kita hidup di dalam zaman sekarang ini. Kita perlu punya pendidikan yang setinggi-tingginya. Kita perlu untuk kita sukses. Kita perlu akan hal itu. Kita perlu hal itu. Karena untuk kita berhadapan dengan dunia yang sekarang ini, kita harus perlu dengan pendidikan yang tinggi, perlu dengan semuanya, kita harus perlu akan hal itu. Karena kita harus berhadapan dengan orang di dunia ini, kita susah kalau kita tidak memiliki semuanya itu. Tetapi satu kita melihat bahwa kita tidak memiliki Tuhan dalam hidup kita, maka itu semua kosong. Tidak ada artinya bagi saya dan saudara. Semuanya itu kosong, semua itu hampa bagi kita semua. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup saya dan saudara. Sedangkan kita melihat bahwa kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, mengenal, memahami Dia, pasti kita tahu dan kita mengerti jelas bahwa setiap apa yang kita meraih, kita miliki dalam hidup ini ialah berasal daripada Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita. Memang kita belajar, memang kita berjuang dalam semuanya itu, tetapi satu hal bahwa Tuhanlah yang akan memberikan itu kepada saya dan saudara. Tuhan berikan kepada kita semua. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku. Memahami dan mengenal aku ialah aku di sini ialah Tuhan sendiri. Memahami, ya. Untuk kita mau memahami, untuk kita mau mengenal Tuhan, kita perlu kedekatan kita dengan Tuhan.
Untuk memahami dan mengenal Tuhan kita perlu kedekatan. Ada kedekatan. Ialah kedekatan kita dengan Tuhan ya lewat persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Lewat hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita tahu dan kita bisa tahu bahwa setiap hari kita berhubungan dekat dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita mungkin lewat doa kita, lewat kita beribadah seperti ini, lewat kita membaca firman Tuhan. Maka kita akan mengerti bahwa Tuhan itu Allah kita adalah pribadi yang luar biasa. Ya, pribadi yang luar biasa. Yang harus kita teladani, yang akan membimbing saya dan saudara kepada jalan yang benar. Bukan kepada jalan yang salah, tetapi kepada sesuatu jalan yang benar bagi saya dan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa kita perlu memahami dan mengenal Tuhan. Kalau saudara, pemuda, remaja yang ada di tempat ini, kalau benar-benar kita memahami Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, maka saya percaya tidak pernah kita bolos untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tidak pernah kita malas untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Tidak pernah malas untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita memahami Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, maka setiap hari kita selalu dekat dengan Tuhan. Lewat persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan kita lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga pujian tadi katakan bahwa tetap cinta dan tetap cinta, tetap setia dan tetap setia. Karena apa? Kita memahami dan mengenal Tuhan secara pribadi sehingga membawa kita untuk setiap hari tetap setia dan tetap setia, tetap cinta dan tetap cinta karena kita mengenal Tuhan, memahami Tuhan dalam hidup kita. Dialah pribadi yang luar biasa bagi saya dan saudara. Ya, dia itu pribadi yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kalau kita mengenal dia dengan luar biasa, memahami akan hidupnya dia, pribadinya Tuhan sendiri. Sehingga kita katakan bahwa kebahagiaan yang seutuhnya ialah kita mengenal Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ini. Bahwa kebahagiaan yang seutuhnya bukan karena kita meraih cita-cita kita. Bukan karena kita meraih akan apa yang kita inginkan. Tadi saya katakan bahwa boleh kita meraih semuanya itu. Tetapi apa gunanya kalau kita memiliki semuanya itu. Sedangkan pada akhirnya kita tinggalkan semuanya itu. Pada akhirnya kita tinggalkan semuanya itu. Pujian berkata bahwa kita datang tidak membawa apapun. Kita kembali pun tidak membawa apapun. Jadi kita bangga karena kita melihat, tapi buat memang kita perlu itu, tapi lebih untungnya, ya, lebih bahagianya bahwa kita mau mengenal Tuhan secara pribadi, karena Dialah yang menjamin akan kehidupan saya dan saudara. Dia akan memberikan segala-galanya buat kita semua. Sehingga di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Bagaimana Rasul Paulus katakan bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ya, segala sesuatu kuanggap rugi. Coba kita baca di situ ya dalam Filipi pasal yang ke-8 ayat yang ke Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi katakan bahwa malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus.
Jadi katakan bahwa segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalannya dia akan Kristus. Bukan pengenal hanya sekedar mengenal, tetapi mengenal secara pribadi. Sehingga dikatakan bahwa segala sesuatu yang dia anggap itu semuanya. Mungkin sebelumnya dia anggap bahwa segala sesuatu yang dia miliki, kedudukan dia miliki, semua yang dia miliki, dia anggap bahwa itu semuanya satu kebanggaan buat dia. Yang menjamin akan hidupnya dia. Yang menjamin akan keselamatannya dia. Tetapi pada saat dia mengenal Kristus dalam hidupnya dia katakan bahwa itu sampah bagi dia. Karena dia percaya bahwa Tuhan menjadi suatu keuntungan buat dia. Yang menjamin akan hidupnya dia sendiri. Ya, yang menjamin akan hidupnya dia sendiri. Jadi kita mau lihat bahwa apa yang dianggap oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa dulu dia memegahkan, wah saya itu adalah seorang yang luar biasa. Mungkin kita tidak apa-apanya dengan Paulus sebelum dia jadi Saulus. Ya dia luar biasa. Orang yang luar biasa. Tetapi pada saat dia mengenal Tuhan, mengenal Kristus dalam hidupnya dia, dikatakan bahwa malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Mungkin anak muda kita semua di sini, seandai kita punya prinsip seperti Rasul Paulus, pemikiran seperti Paulus, maka kita akan mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Maka kita akan utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita akan melakukan. Kita akan mengerjakan. Sebagai anak Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita pemahaman kita seperti Rasul Paulus, pemikiran kita seperti Paulus bahwa segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang akan memberikan keselamatan buat dia, yang menjamin akan hidupnya dia. Bukan kekayaan yang dia miliki, bukan kemegahan yang dia miliki, bukan kedudukan yang dia miliki, tetapi pada waktu dia mengenal Tuhan, baru dia tahu bahwa hanya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Benar, di dalam Tuhan ada kehidupan. Di dalam Yohanes katakan bahwa tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi. Dan di dalam dia ada hidup. Jadi pengenalan itu kita harus mengenal Tuhan. Kita harus memahami Tuhan. Bukan sekedar oh iya hari ini hari Sabtu. Ada youth saya akan ibadah. Dan kita ibadah dan kita menyanyi. Kita memuji Tuhan. Iya kita memuji Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Tetapi hanya sekedar kita memuji Tuhan. Sekedar kita mendengar firman Tuhan. Tetapi kita tidak memberikan hidup kita. Kita tidak fokus kepada apa yang ada. Sedangkan firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Berarti mari kita mau memahami pada saat kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau memberikan hidup kita. Kita fokus bahwa kita percaya bahwa kita mau mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Karena dia yang akan menjamin hidup saya dan saudara. Dia yang menjamin akan hidup kita. Kalau saudara dari rumah, kayak saya dari Depok sampai di sini. Kalau bukan Tuhan, saya nggak tahu hidup saya seperti apa di tengah jalan. Apalagi dengan kondisi yang saat ini. Yang kondisi yang saat ini. Dia yang menjamin hidup kita. Dia yang menjamin akan hidup kita. Jadi mari kita mau belajar. Untuk kita mau memahami Tuhan, mengenal Kristus, mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara memahami dan mengenal Tuhan secara pribadi, maka setiap hari saudara akan merenungkan akan kebaikan Tuhan. Saudara akan merenungkan betapa baiknya Tuhan bagi kita. Betapa besarnya kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari.
Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita semua. Kalau kita mengenal Dia, maka saya percaya bahwa kita tidak akan pernah malas untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tidak akan pernah malas untuk kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita akan bisa ambil waktu untuk kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa benar sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi bukan karena kedudukannya. Bukan karena apa yang dia miliki. Dia mengerti, pada waktu dia mengenal Tuhan bahwa dia mengerti. Sehingga dia memberikan segala-galanya. Dia memberikan seluruh hidupnya. Seutuh. Bukan hanya separuh hidupnya. Bukan hanya sebagian hidupnya. Tapi dia memberikan seutuh hidupnya dia. Seluruh hidupnya dia untuk Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidupnya dia. Untuk dia melayani Tuhan. Segala sesuatu ku anggap rugi. Di dalam Filipi pasal yang ketiga tadi dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Dikatakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Dia, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Yang kukehendaki, yang kuinginkan mengenal Dia. Saya rasa bahwa mungkin perkataan ini yang Rasul Paulus katakan, yang dikatakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Saya percaya bahwa mungkin setiap hari itu hubungannya dia mungkin bisa jadi. Dia selalu ada di kaki Tuhan. Dia tidak pernah absen dalam hubungannya dia kepada Tuhan. Kan dikatakan yang aku kehendaki, yang aku inginkan. Yang aku inginkan. Apa alasan kita mau mengenal Tuhan? Apa alasan kita mengenal Tuhan? Sore hari ini apa tujuan kita datang di sini? Rasul katakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Tuhan. Yang kita kehendaki tujuan kita sore hari ini. Tujuan kita ada di sini apa? Apakah kita cuma hanya isi waktu karena ada YouTube? Atau mungkin kita mau lihat satu sama lain? Saya percaya tujuan kita sore hari ini karena kita mau bersekutu dengan Tuhan. Tujuan kita sore hari ini karena kita mau bersekutu dengan Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa yang aku kehendaki ialah mengenal dan mengkuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya apa menjadi alasan kita untuk mengenal Tuhan? Yang pertama, apa alasan kita mengenal Tuhan? Ialah Dia memperbaharui hidup kita. Memberikan perubahan bagi saya dan saudara. Rasul Paulus katakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan itu yang memberikan perubahan bagi dia. Karena kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus sendiri tahu bahwa bagaimana perjalanan dari Rasul Paulus, kehidupan daripada Rasul Paulus. Dia adalah seorang yang jahat. Ya. Tetapi pada waktu dia mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidupnya dia akan diperbaharui. Tuhan memberikan keselamatan bagi Paulus.
mengampuni akan setiap dosa daripada Paulus. Itulah yang Paulus kehendaki. Kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Karena Tuhan yang mati bangkit untuk memberikan perubahan bagi saya dan saudara. Memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Memberikan pengampunan bagi saya dan saudara. Ialah dia mengenal Tuhan secara pribadi dan mengenal akan kuasa kebangkitannya. Karena kuasa kebangkitan itulah yang akan memperbarui akan kehidupannya dia sendiri. Jadi alasan kita mengenal Tuhan ialah dia akan memperbarui hidup saya dan saudara. Perubahan, ada perubahan bagi kita semua. Mungkin kita mungkin kita punya teman, seperti mungkin kita punya teman dekat atau mungkin kita punya pacar, ya. Dan pacar kita ini memberikan suatu perubahan positif bagi kita. Maka kita melihat bahwa kita merasa bahwa aduh enak banget. Dan semakin hari kita akan semakin lebih dekat dengan dia. Semakin karena apa? Memberikan suatu perubahan yang positif buat kita, ya. Mungkin ada seorang anak Tuhan yang pernah cerita sama saya bahwa, iya tante, saya dulu, pada saat saya kenal sama pacar saya ini, wah saya jadi semangat gitu ya, dia mengajari saya, mungkin dulu saya nggak tahu masak gitu ya, terus dulu saya orangnya boros, tapi pada saat saya kenal dia, saya tuh lebih menjadi orang yang tahu bagaimana pegang uang gitu ya. Jadi saya bisa untuk kebutuhan saya yang tidak boros. Jadi memberikan suatu perubahan buat dia, perubahan positif buat dia. Jadi sehingga dia semakin hari kuatnya, ya benar ya begini, kenal sama orang ini memberikan suatu perubahan bagi saya. Saya belum menjadi orang yang bisa mengerti akan keuangan, menjadi orang-orang yang dulu mungkin saya malas, tapi akhirnya dengan dia mendorong saya belajar dan mendorong saya menjadi seorang perempuan yang lebih baik gitu. Karena nanti satu saat kami akan nikah dan saya akan menjadi seorang perempuan yang ini gitu. Jadi kita melihat bahwa Rasul Paulus juga katakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dan kuasa kebangkitannya. Karena dengan ini Rasul katakan bahwa karena kuasa kebangkitan itulah yang akan membawa suatu perubahan. Bagi Rasul Paulus, karena perubahan itulah yang Paulus rasakan bahwa dulu dia ada orang-orang yang benar-benar jahat, ya. Tetapi dengan dia mengenal Kristus dalam hidupnya dia diperbaharui, hidupnya dia diubah, hidupnya dia dipulihkan. Dan dia menjadi berkat bagi semua orang yang ada, ya. Dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan saya percaya juga pada saat sore hari ini, kita semua pemuda remaja sore hari ini, kalau kita sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, maka kita akan melihat perubahan-perubahan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Ya, ada perubahan-perubahan yang luar biasa bagi kita semua. Bukan cuma diinginkan oleh Rasul Paulus, tetapi kita juga semua pada sore hari ini. Kita menyadari saya juga sebagai manusia. Walaupun saya akan memberitakan firman, tetapi saya menyadari bahwa saya juga adalah manusia. Saya mau mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup saya. Karena saya tahu masih banyak kekurangan saya, masih banyak kesalahan yang saya miliki dalam hidup saya. Dan tetap pada saat saya mengenal Tuhan, saya percaya bahwa Dia akan merubah hidup saya, memulihkan hidup saya untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Jadi sore hari ini mari kita semua pemuda remaja di tempat ini. Jangan kita hanya sekedar kita ibadah. Atau sekedar kita datang ibadah. Tetapi mari kita mau memahami dan mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal Dia. Karena Dia akan memberikan perubahan-perubahan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Dan kita melihat bahwa
Tadi saya katakan bahwa alasan kita mengenal Dia yang memberikan perubahan bagi kita. Dan yang kedua ialah Dia adalah seorang pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Dia adalah seorang pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Adakah di antara kita di sini bahwa saya dikecewakan oleh Tuhan? Ada di antara kita yang berkata bahwa saya dikecewakan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua di sini bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sesulit-sulit apapun kehidupan kita, seberat-berat apapun kehidupan kita, sesukar-sukar apapun kehidupan kita, mungkin kita sampai jatuh sampai ke bawah pun, mungkin kita rasakan itu. Tetapi Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu ada pada saat kamu jatuh. Dia selalu datang dan buka tangan untuk menopangmu. Pada saat engkau di dalam suatu kesulitan yang berat bagimu, di situ Dia datang untuk memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Di saat kita lemah, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, Dia selalu ada buat kita 24 jam. Dia ada buat kita. Dia memperhatikan kita. Dia peduli bagi saya dan saudara. Hingga sampai detik malam hari ini, Dia tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Tidak pernah. Mungkin secara manusia kita katakan bahwa sampai sekarang pergumulan saya belum dijawab oleh Tuhan. Doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah kecewakan saudara. Ada waktunya Tuhan diberikan kepada kita. Waktu yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan apa yang kita minta. Mungkin kita minta tapi mungkin apa yang kita minta itu belum. Karena Tuhan tahu. Saya kasih kamu tetapi kamu belum bisa. Saya pernah bercerita sama salah seorang. Mungkin Tuhan tahu apa yang Tuhan tahu. Mungkin Tuhan tidak kasih kita yang ini yang kita minta. Atau yang kita gemuli. Karena mungkin Tuhan tahu. Akang belum bisa urus ini. Akang belum bisa bikin ini. Kalau Tuhan kasih. Kalau kita tidak bisa. Tapi Tuhan kasih. Karena Tuhan tahu apa yang tahu dengan kemampuan kita. Kita akan bisa pasti Tuhan akan kasih kita. Jadi kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Abraham di dalam Alkitab kita melihat bahwa dikatakan bahwa pada waktu itu Abraham ingin memiliki seorang anak menjadi ahli warisnya dia. Berapa puluh tahun Abraham menanti itu. 25 tahun Abraham menanti. Waktu yang tepat Tuhan kasih kepada Abraham. Berarti Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Tidak pernah mengecewakan kita. Mungkin kita yang selalu mengecewakan Tuhan. Pada saat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Pada saat kita cita-cita kita tidak mungkin tidak seperti apa yang kita inginkan. Kita mempersalahkan Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan. Tetapi Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu baik buat saya dan saudara. Selalu setia kepada kita. Sekalipun kita mengecewakan Dia.
Tetapi dia tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Selalu ada buat kita semua. Selalu ada buat kita semua. Dia akan menjamin akan hidup saya dan saudara. Jadi katakan bahwa alasan kita untuk mengenal Tuhan karena dia tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Selalu memberikan yang terbaik. Yang terbaik dan yang terbaik buat kita. Tidak pernah mengecewakan kita. Dan yang terakhir, alasan kita mengenal Tuhan karena dia menjamin keselamatan bagi saya dan saudara. Dia menjamin keselamatan buat kita. Dia memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Dia merelakan dirinya. Dia berkorban segala-galanya buat saya dan saudara. Dia menanggung akan setiap penderitaan. Dia menanggung akan setiap dosa kita. Dia menanggung semuanya itu. Untuk menjamin keselamatan saya dan saudara. Untuk memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Dalam Yohanes dalam Yohanes katakan bahwa pasal ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga memberikan anak yang tunggal untuk kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya kepadanya akan diberikan keselamatan. Jadi kalau kita mau mengenal dia, mau memahami dia secara pribadi, mengenal dia lewat persekutuan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan itulah pribadi yang sesungguhnya, yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara, yang memberikan perubahan bagi saya dan saudara, yang menjamin keselamatan saya dan saudara. Sehingga kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita lebih setia kepada Tuhan. Lebih mengasihi kepada Tuhan. Lebih rajin lagi dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Dan kita lebih mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena kita tahu kita mengenal Tuhan secara pribadi. Bahwa Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Yang menjamin akan kehidupan saya dan saudara. Sore hari ini kita semua youth ada di tempat ini. Mari kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Untuk kita mau lebih dalam lagi. Untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita lebih datang kepada Tuhan. Merenungkan akan kebaikan Tuhan. Merenungkan akan kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Bahwa dia adalah pribadi yang luar biasa. Yang kita teladani akan seluruh kehidupannya dia. Yang membimbing kita kepada jalan yang benar. Dan dia memberikan masa depan yang indah bagi saya dan saudara. Saya percaya sore hari ini mungkin firman Tuhan singkat bagi kita semua. Tapi mari kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tidak sedetik pun dia membiarkan kita, selalu ada buat kita semua. Sejemput pemain musik datang ke depan. Kita mau renungkan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lebih mengenal Tuhan lagi secara pribadi dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Yang menjamin kehidupan kita. Yang memberikan satu perubahan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Inilah saya Tuhan.
inilah hidup saya. Bawalah saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Amin, haleluya. Amin, Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau adalah pribadi yang luar biasa bagi kami. Yang tidak pernah membiarkan kami, sekalipun kami jatuh dalam masalah kami, Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Karena Engkau pribadi yang luar biasa bagi kami. Engkau ada bersamaku. Amin, haleluya Yesus, amin. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan aku sendiri. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yud yang saya kasih sore hari ini, puji Engkau akan bawa bersama Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bersamamu Tuhan. Setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap tantangan hidup yang kita hadapi, mungkin kita jatuh mungkin. Tetapi pada saat kita datang kepada Tuhan, pribadi yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara, seorang pribadi yang menjamin akan hidup saya dan saudara, Dia tidak pernah membiarkan kita sedetik pun.
24 jam dia selalu ada bersama dengan kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Di saat kita lemah, dia selalu ada memberikan kekuatan buat kita semua. Biarlah sore hari ini kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita mau hidup dekat dengan Dia. Kita mau hidup dekat dengan Dia. Karena Dia pribadi yang tidak pernah membiarkan saya dan saudara, tidak pernah mengecewakan kita. Yang selalu menolong saya dan saudara. Mari kita semua bangkit berdiri kita pujian ini sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya Yesus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ku
kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Engkau pribadi yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pujian hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Nanti dengan hormat Saudari Jendri akan berdoa. Amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau peduli atas hidup kami Terima Tuhan kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Engkau yang memperhatikan hidup kami, Amin. Engkau yang peduli bagi hidup kami ya Amin. Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami lewati setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Amin. Bersama dengan Engkau Tuhan kami mampu berjuang untuk melewati setiap persoalan hidup kami. Amin. Setiap masalah-masalah yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Amin. Bersama dengan Engkau Tuhan kami akan beroleh kemenangan. Amin. Bersama dengan Engkau Tuhan Yesus kami ada kekuatan Tuhan. Amin. Kami mendekatkan diri dengan Engkau Tuhan. Ada kekuatan baru dalam hidup kami. Ada ketenangan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Manusia boleh mengecewakan kami. Yesus. Sahabat boleh mengecewakan kami. Teman dekat kami boleh mengecewakan kami Tuhan. Tetapi Engkau satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan hidup kami Tuhan Yesus. Itu menjadi satu kebanggaan bagi kami. Kami boleh dan kami bangga memiliki Allah yang luar biasa Amin. dalam hidup kami, yang selalu memperhatikan hidup kami Tuhan. Amin. Engkau tidak pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak ya Tuhan. Tetapi tangan Tuhan selalu menopang kami. Di saat kami melewati badai Tuhan, Engkau selalu siap untuk menolong kami Tuhan. Engkau menopang hidup kami Tuhan, sehingga sampai pada malam hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan dan kami mampu berdiri. Semuanya karena kemurahan-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Namun kami Tuhan Yesus mau tetap setia, mau tetap cinta akan Engkau ya Tuhan. Amin. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Tetapi Engkau memberikan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini kembali kami diingatkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami tanpa Tuhan yang menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Jadikan firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu menjadi suluh dan pelita bagi kami. Yang membuat kami bisa berdiri, kokoh berdiri, kuat berdiri di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu lebih hari lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap pergumulan hamba-Mu Tuhan, bahkan pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan bagi hamba-Mu, Engkau juga Tuhan Yesus yang akan memberkati apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu Tuhan, biar Engkau menjadi jawaban dalam hidupnya Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Yuti yang hadir, Engkau yang mengenal hati kami pribadi lepas pribadi. Pergumulan-pergumulan hidup kami pada malam hari ini kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kamu percaya Tuhan di dalam Engkau ada pertolongan Tuhan. Di dalam Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada jawaban, di dalam Engkau ada kemenangan ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan dalam masa muda kami. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan. Biar kami boleh melayani Engkau dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Besar kecilnya akan kami berikan Tuhan. Ajar kami memberi dengan sukacita. Karena semuanya akan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Acara ibadah Yud sampai selesainya Tuhan. Barang Engkau yang pimpin Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh selesai dengan baik. Dan nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selalu diserahkan kepada yang bertugas. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhannya Kak Deborah yang ada. Biarlah kita saat malam hari ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan yang ada. Dan sebentar kita akan menjalankan persembahan. Nanti dengan kasih Kristus Saudari Pai yang menjalankan persembahan. Kita naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih untuk persembahan saudara-saudari yang ada. Tuhan Yesus yang balas memberkati. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Besok akan tetap ada ibadah umum seperti biasa dimulai jam 10 pagi. Dan Jumat yang akan datang adalah Jumat Agung. Jadi Jumat Agung kita juga akan ada ibadah di tempat ini disertai dengan perjamuan suci dimulai jam 10 pagi. Dan hari Sabtunya tidak ada ibadah Yud karena kita gabung di ibadah Jumat Agung dan perayaan kebangkitan Tuhan, yaitu tanggal 4 di ibadah Paskah. Jadi diingat masing-masing bahwa Jumat depan tanggal 2 kita ada ibadah jam 10 pagi dan hari Minggunya adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus di ibadah Paskah dimulai juga jam 10 pagi. Jadi minggu depan kita tidak ada Yudnya digabung di hari Jumat dan hari Minggunya ya. Itu aja pengumuman yang ada. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Kami memuji
puji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan yang untuk menutup ibadah kita. Kebesaran-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib bagi kami, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau selalu peduli, Engkau selalu memperhatikan kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau tinggalkan kami, Engkau membiarkan kami, tetapi Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Di saat apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, Engkau selalu ada untuk menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga karena kami punya Engkau Allah. Kami bangga karena kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau ajarlah kami untuk kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan, tetap cinta kepada Engkau ya Tuhan, untuk kami lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan, lebih mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah pribadi yang luar biasa bagi kami, yang tidak pernah mengecewakan kami, yang tidak pernah membiarkan kami, yang menjamin akan hidup kami, menjamin akan masa depan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Biar kiranya Tuhan Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga biar kami menjadi orang-orang yang lebih mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Malam hari ini kami seberapa yang ada Tuhan, kami percaya Engkau akan berkati akan kehidupan kami. Berdoa buat seluruh youth yang ada Tuhan, mari Engkau berkati akan seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan mereka dalam sekolah mereka, mungkin dalam mereka mencari akan pekerjaan. Tuhan Engkau mari tolong mereka ya Tuhan, memberkati akan seluruh kehidupan mereka, memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Biar anak-anak muda ini boleh dipakai oleh Engkau ya Tuhan, untuk mereka dapat memuji, melayani akan Engkau ya Tuhan Yesus. Berdoa ya Tuhan Yesus, biar Engkau tolong dalam setiap pergaulan kami anak-anak muda. Biar Tuhan tetap lindungi, pagari kami, jauhkan dari segala pergaulan yang tidak berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga biar kami boleh anak-anak muda yang akan menjadi berkat-Mu Tuhan, menjadi terang-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami akan menjadi terang, menjadi saksi untuk kemuliaan bagi nama Engkau. Berdoa buat seluruh pengurus youth yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau berkati akan seluruh kehidupan mereka, dan Engkau pakai mereka, berikan kekuatan, roh hikmat bagi mereka, urapan daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan apapun yang mereka, oh Tuhan Yesus, programkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dalam youth ini, biar akan menunjang pekerjaan, membawa pemuda ini lebih maju lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong ya Tuhan pemuda yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Engkau juga memberkati akan seluruh kehidupan mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biar Engkau sentiasa ingatkan selalu hidup mereka, untuk mereka boleh datang kepada Engkau ya Tuhan, untuk mereka untuk beribadah. Dan kami percaya dalam persekutuan kami kepada Engkau ada berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan yang indah yang Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa buat pelayanan besok, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu.
Engkau juga memberkati ya Tuhan. Persiapan-persiapan buat besok hamba-hamba-Mu, Engkau juga urapi akan kehidupan mereka, pakai mereka semua ya Tuhan. Sehingga lewat pelayanan besok yang ada Tuhan, biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami ya Tuhan. Kami yang dekat, kami yang jauh, kami yang jalan kaki maupun berkendaraan, Tuhan tetap lindungi sertai kami Tuhan, pagari bentengi kami, jauhkan dari segala mara bahaya, segala niat orang jahat Tuhan, segala sakit penyakit virus corona. Tuhan Engkau lindungi kami semua, sehingga biar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing yang keadaan selamat, dan kami boleh kembali besok hari untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa malam hari ini kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi dengan berkat yang kami bawa pulang. Terima kasih Tuhan, kiranya turunlah berkat daripada Engkau ya Tuhan, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberkati kami mulai saat malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami cuma berkat-Mu, dan kami akhiri ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.